Nanti akan saya berikan ada beberapa amalan yang sempat saya kerjakan sebelum saya berangkat ke Tanah Suci ini. Sekarang saya masih berada di kota Mekah. Video ini saya share, saya buat di kota Mekah, dan saya akan berbagi pengalaman tentang keberangkatan saya ke kota Mekah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa diberikan kelancaran dalam urusan-urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai seorang muslim, mungkin semua orang-orang Islam ingin pergi ke tanah suci Mekah ataupun juga Madinah, ingin melaksanakan ibadah umroh, haji, dan juga menyempatkan untuk berziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengunjungi manusia termulia di muka bumi ini, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimanakah caranya? Bagaimanakah cara mudahnya agar kita cepat untuk berangkat ke dua tanah suci ini? Nanti akan saya berikan ada beberapa amalan yang sempat saya kerjakan sebelum saya berangkat ke tanah suci ini. Sekarang saya masih berada di kota Mekah. Video ini saya share, saya buat di kota Mekah, dan saya akan berbagi pengalaman tentang keberangkatan saya ke kota Mekah ini. Padahal saya bukanlah orang kaya, bukanlah orang yang mempunyai harta yang banyak dan semacamnya. Saya hanyalah orang biasa. Orang tua saya juga seorang petani biasa, tidak punya pekerjaan sampingan untuk menghasilkan ekonomi yang mapan seperti itu. Saya berangkat ke tanah suci ini mungkin berkat dari doa-doa guru dan juga orang tua dan juga orang-orang sekitar yang saya pintakan doanya. Jadi kita yang ingin berangkat ke tanah suci, jangan sampai kita tidak meminta doa atau kita memberitahukan kepada orang lain agar kita didoakan oleh orang lain agar kita cepat untuk berangkat ke dua tanah suci ini. Namun yang terpenting, ada doa khusus, ada amalan khusus yang diberikan oleh guru saya ketika beliau sedang memberikan ceramahnya di pondok. Beliau ketika itu sedang memberikan pencerahan tentang pelaksanaan ibadah umroh, manasik haji dan umroh. Setelah selesai dari pelajaran tersebut, beliau memberikan bocoran sedikit tentang bagaimanakah cara cepat atau agar kita termasuk dari orang yang terpanggil untuk berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah. Ternyata ini amalannya. Namun sebelum itu, saya akan berbagi cerita tentang keberangkatan saya ke sini. Sebelum saya berangkat ke tanah suci ini, sebenarnya tidak ada uang sepeser pun yang bisa saya gunakan untuk pergi ke tanah suci ini. Ketika itu saya sedang di tahun 2019, awal-awal terjadinya pasca corona, dan biaya untuk pemberangkatan itu saya sekitar 45. Kemudian saya pindah visa menjadi visa ziarah dan akhirnya menambah biaya sampai 50 juta. Kemudian ada biaya tambahan lagi karena visa saya sampai mati karena tak kunjung berangkat, akhirnya harus diperpanjang, dan perpanjangnya itu sampai 11 juta. Dan biaya karantina sampai biaya 9 juta, dan totalnya 70 juta. Dan saat itu saya tidak punya uang sama sekali. Tidak punya uang sama sekali, sampai uang bensin pun saya tidak punya. Saya sering menghutang pada teman-teman ketika
ingin bepergian ke sana ke sini, dan alhamdulillah meskipun tidak punya uang saat itu, Allah memberikan jalan dengan saya mengamalkan amalan ini. Saat itu guru saya berpesan, jika kalian ingin cepat pergi ke tanah suci Mekah dan Madinah, ingin melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, maka perbanyaklah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah. Apakah sholawat Ibrahimiyah itu? Sholawat Ibrahimiyah adalah sholawat yang dibacakan setelah tahiyat akhir. Setelah kita sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Nah, setelah itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Berapakah hitungannya? Tidak terhitung. Bacalah sebanyak-banyaknya, bacalah sebanyak-banyaknya. Sebelum sholat, setelah sholat, pagi, sore, malam, siang, bacalah dengan sebanyak-banyaknya. Semoga dengan pembacaan sholawat tersebut kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera berangkat umroh ataupun haji. Seperti itu. Dan juga ada seorang guru saya juga berpesan, jika kamu ingin cepat pergi ke tanah suci Mekah ini, maka cintailah, senanglah kepada orang yang pernah pergi ke tanah suci ini. Misalkan ada tetangga misalkan Pak Ustadz lah, karena Pak Ustadz itu sudah berangkat haji, ada Pak Haji sudah beberapa kali misalkan berangkat ke tanah suci ini. Jadi kita disuruh untuk mencintai orang tersebut, disuruh senang pada orang tersebut. Karena kenapa? Kita senang pada seseorang yang sudah melakukan ibadah umroh dan ibadah haji. Tentunya mereka meskipun misalkan orang tersebut etikanya kurang baik dan semacamnya, perilakunya kurang baik kepada kita, namun kita dianjurkan untuk mencintai orang tersebut. Mungkin ibadahnya ketika berada di tanah suci itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita juga termasuk orang-orang yang nantinya dipanggil seperti tetangga kita yang sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin pergi untuk melaksanakan ibadah umroh ke sini, meskipun umroh saja ataupun juga punya niatan untuk pergi haji, jangan lupa membaca dua dzikir, mengamalkan ini. Yang pertama membaca sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Insyaallah semuanya hafal karena semuanya sholat, kecuali Anda tidak sholat. Yang kedua, mencintai orang yang sudah pergi melaksanakan ibadah haji, dan jangan lupa menabung. Jangan lupa menabung, sisihkan uang 1.000, 2.000, 50.000, 100.000 untuk menabung. Kita niatkan uang tersebut untuk berangkat haji. Ya, kalau cuma doa saja tidak punya uang untuk berangkat, ya tidak bisa. Alhasil kita niatkan ada uang, kita sisihkan untuk menabung untuk kita berangkat haji atau untuk berangkat ibadah umroh. Alhasil ada usaha dari kita untuk melaksanakan, untuk pergi ke dua tanah suci ini, yaitu Mekah dan Madinah. Apakah tidak pernah dengar tentang kisahnya Sayyidah Hajar ketika mencari air? Sayyidah Hajar ketika mencari air untuk dibuat minum untuk mereka berdua, ketika Sayyidah Hajar ditinggalkan bersama Nabi Ismail, ditinggalkan oleh suaminya yaitu Nabi Ibrahim. Mereka berdua ditinggalkan di tanah suci ini, di sampingnya Ka'bah, di sisi Ka'bah. Sayyidah Hajar begitu kehausan saat itu, karena juga kasihan melihat anaknya saat itu sudah kehausan dan memerlukan untuk minum. Akhirnya Sayyidah Hajar pergi ke Bukit Sofa
Marwa, Safa, Marwa, Safa, Marwa, dan seterusnya sampai 7 kali putaran. Namun alhamdulillah, meskipun saat itu gersang luar biasa pada situ, saat itu tidak ada tumbuhan, tidak ada mata air, tidak ada hewan dan semacamnya untuk dibuat melangsungkan kehidupan mereka berdua di tanah suci ini, di tanah Mekah ini. Namun karena usaha yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala mereka berdua diberikan sebuah mata air yang kita kenal sampai sekarang dengan air Zam-Zam. Sampai sekarang mata airnya tetap mengalir dan masih jernih, masih deras mengalir. Sampai saat ini mata air tersebut tetap mengalir dan dinikmati oleh seluruh umat yang ingin meminumnya. Itulah kisah Sayyidah Hajar ketika sepertinya hal yang mustahil mencari air di padang gurun pasir yang gersang seperti ini. Bisa Anda lihat sendiri bagaimana keadaan di kota Mekah yang gersang, hanya ada bebatuan dan juga pasir yang panas. Tidak ada tanda-tanda kehidupan saat itu, ditinggalkannya Nabi Ismail dan Sayyidah Hajar. Namun mereka tetap berusaha untuk mendapatkan air, karena yang memberikan rezeki adalah Allah, bukan dari kita yang berusaha untuk, bukan kecerdasan, bukan kemampuan diri untuk menghasilkan sebuah apa yang kita impikan, namun kita harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Masalah hasil pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman yang ingin pergi umroh ke Mekah dan juga berziarah ke kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kesempatan oleh Allah dan juga diberi kesempatan yang cepat untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk senantiasa membaca sholawat agar kita semoga dipanggil oleh orang-orang yang mencintai Rasulullah, Rasulullah juga memanggil kita untuk berziarah kepada kita yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Semoga kita semakin dekat dengan Rasulullah di dunia ini meskipun Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat, dan kita berziarah ke kota Madinah. Jika video ini bermanfaat, silahkan untuk share dan juga like. Jangan lupa subscribe agar saya senantiasa semangat untuk memberikan video-video selanjutnya yang mungkin menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi kita semua untuk senantiasa beribadah dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.